akun belajar, kemudian diklik, kemudian login menggunakan emailnya. Diarahkan nanti untuk mengisi user dan password. Lalu klik berikutnya, nanti akan tampil ucapan selamat datang, kemudian tinggal klik saya setuju, kakak-kakak. Apabila lancar, sudah bisa masuk, nanti akan ada tampilan dashboard LMS seperti ini setelah berhasil login. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, akan ada tampilan seperti ini LMS-nya. Baik. Apabila ada kendala login, kakak-kakak peserta, ada dua kendala biasanya. Apabila tidak terdaftar di LMS, bisa keluar dari PMM-nya, kemudian klik masuk, bisa menggunakan user account yang lain, akun yang lain seperti itu, yang bisa digunakan untuk mengakses LMS-nya. Nah, masukkan lagi eh, email yang sama, kemudian klik berikutnya, klik saya setuju, terus bisa masuk. Walaupun ini menggunakan user account lain, klik saja, masukin saja email yang sama gitu, yang seperti sebelumnya. Kemudian klik saya setuju, kemudian tampilan dashboardnya akan seperti ini ketika masuk. Apabila ada kendala login yang kedua, kakak bisa log out dari LMS jika sudah masuk dengan akun atau email yang berbeda tadi. Kemudian klik logout, pastikan keluar dari PMM-nya juga, keluar akun. Nah, kemudian bisa masuk kembali dengan email yang sesuai atau email yang baru yang sudah dikonfirmasi dengan fasil atau admin LMS BGP seperti itu. Ya, ini apabila ada kendala dan semoga semuanya bisa, kita lanjut ke bagian poin yang ketiga, yaitu navigasi modul, kakak-kakak. Nah, ini adalah tampilan beranda dan menu LMS kakak-kakak peserta nantinya. Di bagian sini, atas ada nama kelas dan course. Kemudian di sebelah kiri ada tools, yang isinya ada account, dashboard, courses, kalender, inbox, dan help. Di bagian tengah ini ada menu utama di LMS kakak-kakak peserta. Nanti tampilannya ada 5, yaitu beranda, semua modul, peserta, kuesioner, dan penilaian kinerja. Nah, untuk memulai Recording in progress. baik, untuk memulai pembelajaran, kakak bisa membaca informasi umum. Di sini ada pengantar program PKG PJOK dan etika penggunaan bahan ajar. Nah, di sebelah kanan atas ada shortcut atau pintasan. Baik, kita cek satu persatu ya. Nah, di bagian atas ini, pastikan kakak-kakak sudah masuk kelas yang benar dengan menanyakan informasi juga ke kakak fasilnya bisa di bagian kiri atas. Misalkan ternyata masuk ke kelas yang salah, bisa menghubungi PIC kelas atau fasilnya. Selanjutnya, untuk menu utama LMS tadi, ada 5, bisa kita lihat. Nah, untuk beranda merupakan halaman utama yang berisi informasi kegiatan dalam course, seperti itu. Nah, pada halaman beranda juga ada pesan dan to do atau yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan ini ada di kanan bawah. Jadi, jangan bingung nanti kakak peserta, aku selanjutnya mengerjakan apa ya? Ini kalau sudah memasuki tahap ini, bisa dilihat di bagian berandanya, apa yang harus dilakukan ada di bagian to do atau yang harus dilakukan. Nah, tools di dalamnya, ada account, digunakan untuk mengubah pengaturan akun, notifikasi, dan mengakses konten bersama.
Kemudian ada dashboard. Dashboard itu adalah halaman utama yang berisi seluruh diklat yang sedang kakak-kakak ikuti. Selanjutnya ada courses, adalah halaman utama course yang sedang kita ikuti. Kemudian ada kalender, ada inbox, adalah pesan masuk dari rekan kelas atau instrukturnya atau fasilnya. Jadi kalau ada notif di inboxnya berarti ada pesan seperti itu. Nah, help itu adalah halaman bantuan. Kita lanjut ke pintasan yang ada di kanan atas tadi. Ada 3 poin di situ. Lihat aktivitas pelatihan, bisa mengakses pintasan pesan, diskusi, atau nilai yang ada di LMS. Kemudian poin yang kedua ada lihat kalender. Jadi kakak bisa melihat kalender sesuai jadwal kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir ada untuk melihat notifikasi pelatihan seperti itu. Ini bisa dinyalakan atau dimatikan melalui pintasan ini. Nah, di bagian bawah tadi, di bawah pintasan tadi ada yang namanya to do atau yang harus dilakukan. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kakak tinggal klik, oh ini yang harus saya kerjakan lagi seperti itu. Unggah tugas draft bukti karya, tinggal klik nanti langsung menuju ke bagian itu seperti itu. Oke. Nah, pengecekan progres peserta. Kakak-kakak bisa klik semua modul, nanti kakak bisa melihat apa saja sih aktivitas di dalam LMS ini yang bisa kita kerjakan. Selain dari shortcut tadi, pintasan tadi, kita bisa melihat semua modul di sini. Diklik semua modul, kemudian bisa klik tutup semua untuk memudahkan navigasi per topiknya. Kalau diklik ini kan ada turunannya lagi ya, ada turunannya, bisa dilihat lebih detail nantinya. Baik, ini kita bisa lihat di beranda kelas ini. Pada tampilan beranda akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar, paket pembelajaran, dan bukti karya kakak-kakak. Nah, apabila pembelajaran, bisa kita lihat pembelajaran modul kakak ini ada 3 paket modul ya. Ada 3 paket modul, yaitu paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Di mana paket modul 1 itu ada 1.1 sampai 1.6. Kemudian paket modul 2 itu ada 2.1 dan aktivitas luring 2.2 sampai 2.5, kemudian 2.6 dan aksi nyata. Untuk paket modul 3 ada menggerakkan komunitas belajar dan rencana aksi nyata. Seperti itu. Nah, untuk bukti karya, di dalam bukti karya ada sub-modulnya lagi. Ada bukti karya 1 hingga yang keempat. Nanti bisa diklik saja kakak untuk mengakses. Selanjutnya, untuk pada bagian pendahuluan, nanti ada bisa diklik informasi dan pengumuman untuk eh, program PJOK-nya. Agar kita lebih mengerti, kita bisa klik informasi dan pengumuman. Nah, di dalamnya kita bisa mempelajari informasi program PKG PJOK dan penggunaan bahan ajar. Di sini ada seluruh informasi PKG PJOK, kemudian untuk bisa menulis jawaban untuk memberikan komentar atau motivasi, kemudian peserta juga bisa memberikan komentar. Nah, klik untuk aktivitas selanjutnya. Nah, di sini akan ada pengantar program PKG PJOK-nya, Kakak. Lebih detail bisa dibaca, kemudian klik selanjutnya. Nah, jika tampilan sudah selesai melakukan pembelajaran, nanti
Di tampilan kakak peserta seperti ini ya. Apabila sudah selesai melakukan pembelajaran, nanti akan ada tanda centang di sebelah kanan. Kemudian yang belum selesai ada tanda lingkaran putih seperti itu. Apabila belum dikerjakan. Kita lanjut untuk pengunggahan berkas. Ini adalah cara kakak-kakak peserta untuk mengunggah berkas surat izin. Nah, di sini kakak bisa klik bagian unggah surat izin. Di sini ada tulisannya klik di sini untuk mengunduh format surat izin ya kakak-kakak peserta. Nah, bisa klik di sini. Kemudian apabila sudah diisi suratnya, sudah ditandatangani segala macam, bisa mengunggah di sini juga surat izinnya kakak-kakak peserta. Seperti itu. Choose file. Kemudian jangan lupa apabila sudah mengunggah, nanti klik kumpulkan tugas. Nah, bagian kumpulkan tugas di sini. Apabila itu sudah dilengkapi, nanti akan muncul tampilan centang itu tadi. Tampilan centang seperti ini. Baik, kita... Oh, ini bukan hanya surat izin ya, untuk fakta integritas juga seperti itu. Tinggal klik kerjakan tugas, kemudian unggah. Setelah klik kerjakan tugas itu, setelah mengunduh, baru bisa mengunggah berkas yang sudah diisi. Kemudian kumpulkan tugas. Baik, kita masuk ke bagian pengerjaan formulir refleksi. Nah, untuk formulir refleksi, kakak-kakak peserta bisa klik semua modul, kemudian klik elaborasi isi pengenalan refleksi. Nah, apabila di tampilan LMS kakak-kakak itu ada lambang hijau bulat seperti ini artinya pelajaran daring ya, atau tatap muka secara maya, tatap maya seperti itu. Untuk masuk ke dalamnya, peserta bisa membaca instruksi, kemudian eh, klik kuesioner untuk mengerjakan formulir refleksi. Nah, nanti pasti akan ada permintaan untuk verifikasi ulang akun kakak-kakak. Tinggal klik pilih akun masing-masing, kemudian klik masuk, bisa mengisi umpan balik di sini, di refleksi. Nah, tinggal klik umpan balik. Apabila sudah selesai mengisi, nanti akan ada notifikasi selesai, seperti itu. Oke. Oh, maaf, ini tampilannya terlalu besar. Ya, nah selanjutnya setelah mengisi umpan balik, kakak juga bisa mengisi form refleksi, tinggal isi saja, kemudian tinggal pilih pilihannya dari beberapa soal itu. Apabila selesai, klik simpan, kemudian nanti akan ada notifikasinya form berhasil dikirim. Seperti itu untuk refleksi. Selanjutnya ada pengerjaan tes awal, tes akhir. Nah, ini biasanya dikerjakan di paket modul 2 ya kakak-kakak peserta. Nanti ada tes awal dan tes akhir, di mana kakak-kakak itu mengerjakan
tes awal dan tes akhir ini hanya ada satu kali kesempatan dan dalam waktu 60 menit dihitung waktu mundur. Seperti itu. Ini biasanya tanggalnya serempak dan perlu diperhatikan kakak-kakak peserta itu wajib untuk fokus, tidak multitasking karena kebanyakan itu tidak sadar meninggalkan tugasnya, waktunya sudah habis duluan seperti itu. Nah, tes awal, tes akhir dimulai itu waktu berjalan mundur dan nggak bisa berhenti, nggak bisa di pause seperti itu kakak. Jadi apabila untuk memulai tes awal, tes akhir harus fokus dalam keadaan tenang, internet stabil. Apabila ada force major seperti internet atau listriknya mengalami gangguan atau kerusakan device laptopnya atau komputernya bisa konfirmasi ke fasilnya masing-masing untuk ditindaklanjuti oleh admin BGP. Seperti itu ya. Baik. Nah, dalam mengerjakan tes awal, kakak peserta bisa lihat instruksinya dan teliti. Di sini tujuannya untuk menguji pemahaman sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, di dalam kuis ini akan ada keterangan batas waktu, kemudian jumlah pertanyaan, batas waktu pengerjaan, dan untuk memulai kuis. Apabila sudah siap untuk tes awal atau pretest, bisa klik mulai kuis. Seperti itu. Nah, tampilannya nanti akan ada soalnya di sebelah sini, dan bisa terlihat pertanyaannya di kanan atas. Bisa kita zoom. Nah, soal 1 sampai soal berapa, bisa terlihat time trackingnya kakak-kakak. Kakak bisa lihat nanti, oh waktu saya sudah berjalan segini gitu. Ini hitung mundur waktunya. Silakan langsung klik jawaban yang dirasa benar. Kemudian untuk melanjutkan soal selanjutnya bisa di-scroll ke bawah seperti itu. Tes awal ini otomatis terkumpul apabila waktu pengerjaan telah habis. Nah, misalkan waktu ternyata masih banyak dan Kak mengalami kendala, kok tiba-tiba terkeluar LMS-nya atau mati listrik atau apa, nah itu langsung lapor aja ke fasilitator untuk dikasih kesempatan atau perpanjangan waktu seperti itu. Baik. Nah, apabila sudah selesai mengerjakan, silakan klik kumpulkan untuk mengumpulkan kuis. Kalau sudah selesai dalam waktu 60 menit itu tadi. Nah, nanti tampilan di kakak-kakak peserta seperti ini. Setelah kuis dikumpulkan, tampilannya kayak akan terlihat waktu pengerjaan kuis, riwayat hasil pengerjaan kuis. Hanya dapat dilakukan sekali, eh, harus sampai yakin seperti itu untuk mengerjakan. Seperti itu ya kakak-kakak peserta. Untuk tes akhir juga sama, seperti itu, dengan seperti tes awal. Nah, kalau sudah siap, silakan klik kumpulkan. Baik. Oke, kita masuk ke poin yang ke-8 ya kakak-kakak. Eh, Mengikuti sesi diskusi virtual. Nah, ini juga wajib diikuti oleh kakak-kakak peserta karena ini akan disediakan linknya oleh kakak fasilitator nantinya dan wajib diakses melalui LMS. Kalau kakak-kakak fasilitator membagikan link virtual itu melalui WhatsApp itu hanya kalau dalam keadaan mendesak saja, karena segala aktivitas kita terpantau di LMS seperti itu, kakak-kakak. Nah, kakak bisa contohnya klik di bagian ini, paket modul 1, contohnya yang ada lambang hijau ini, aktivitas virtual. Bisa klik, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Tinggal klik yang huruf biru, catatan biru tebal ini, masuk ruang virtual. Itu akan otomatis masuk ke kelas Google Meet ya, kakak-kakak. Selanjutnya,
apabila untuk aktivitas diskusi virtual ada refleksinya seperti itu, kakak apabila sudah bisa menandai aktivitasnya dengan klik mark as done. Nanti sampai tulisannya warna hijau seperti ini dan selesai seperti itu. Baik, itu untuk aktivitas virtual. Kita masuk ke bagaimana untuk mengunggah tugas kakak-kakak. Nah, ini hal yang penting juga untuk kakak-kakak peserta mengunggah tugas. Nah, harus selalu membaca instruksi dengan teliti. Izin, kakak ada yang mencoret ya sepertinya ya. Baik, eh, silakan untuk mengunggah tugas. Bisa dilihat informasinya, ada petunjuknya. Selalu ada instruksi cara mengerjakan. Kemudian ada di bagian atas akan selalu ada batas waktunya, jumlah soalnya, dan batas durasi seperti itu. Apabila sudah siap, bisa klik mulai. Kemudian kakak-kakak bisa memilih file yang sudah dikerjakan dari device-nya masing-masing. Nah, bisa klik choose file, unggah dokumen, lalu klik kumpulkan tugas. Nah, nanti bisa kita lihat yang sudah mengumpulkan tugas itu akan ada di kanan atas, tulisannya submission-nya submitted. Ada tanggalnya, ada waktunya. Berarti sudah ada file yang kakak-kakak peserta unggah seperti itu tugasnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, apabila tugas sudah dikumpulkan seperti ini artinya sudah selesai ya. Kita lanjut ke mengerjakan aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata, kakak bisa lari ke bagian aksi nyata, kemudian klik unggah produk aksi nyata. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Ada instruksinya seperti biasa. Ini aktivitas kakak-kakak peserta di LMS ini pasti ada instruksi yang jelas seperti itu. Silakan dibaca secara detail. Kemudian pasti akan ada batas waktu, format, dan tersedianya gitu, available-nya, tanggalnya sampai tanggal berapa bisa diakses. Kemudian kakak bisa klik kerjakan tugas untuk mengunggah produk aksi nyatanya. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Bisa klik upload file, tinggal pilih file yang akan dikumpulkan aksi nyatanya. Apabila sudah, kakak bisa juga isi komentar di sini atau ada pesan apa yang ingin disampaikan ke fasilitatornya. Apabila sudah, silakan klik kumpulkan tugas. Artinya sudah terkumpul dan eh, sudah selesai gitu aksi nyatanya. Baik, nah selain itu di akhir eh, pembelajaran PJOK ini nanti akan ada pengerjaan bukti karya ya kakak-kakak. Pengerjaan bukti karya ini ada informasi tambahan. eh Alur bukti karya yang akan digunakan di kelas diseminasi ini dapat berbeda dengan alur yang ada di panduan ini. Ini pesan dari pusat secara paralel, sedang ada pengembangan lebih lanjut untuk memudahkan alur bukti karya serta mengintegrasikan bukti karya dari LMS ke sisi PMM. Jadi, yang saya sampaikan ini untuk unggah bukti karya ini untuk LMS PMM-nya masih dalam proses pengembangan, kemungkinan akan ada perubahan cara akses gitu di LMS-nya. Dan ini tuh masih dalam proses pengembangan dan pasti akan lebih sederhana tampilannya untuk memudahkan kakak-kakak peserta mengakses seperti itu. Baik, untuk mengunggah bukti karya, untuk sementara seperti ini ya, kakak-kakak. Nah, bisa diklik di bagian bukti karya. Bukti karya itu ada 1 hingga 4, di mana
ada juga bukti karya 3 revisi. Jadi bisa direvisi seperti itu. Nah, untuk mengunggah, silakan diklik menu unggah bukti karya. Akan selalu ada detail penjelasan seperti itu. Seperti ini tentang bukti karya. Kemudian, unduh dan isi formulir persetujuan. Kemudian kerjakan tugas. Kerjakan tugas selalu ada di bagian kanan atas ya, kakak-kakak. Tinggal klik, kemudian cara upload itu sama, rata-rata sama. Cara mengupload tugas yaitu tinggal klik upload file, pilih file yang kakak-kakak mau unggah, isi komentar, kemudian kumpulkan tugas. Sama seperti aksi nyata tadi. Nah, selalu ada submissionnya di kanan atas. Ah, yang tadi sudah aku berhasil nggak ya? Aku tadi mengunggah bukti karyaku, aksi nyataku akan selalu ada submission di kanan atas ya kakak-kakak. Untuk meyakinkan, oh ternyata sudah terkumpul seperti itu. Nah, untuk refleksi bukti karya, refleksi bukti karya ini adalah diskusi virtual yang disediakan oleh fasilitatornya nanti kakak-kakak. Dan ini tinggal diklik aja linknya. Seperti itu. Udah ada tautannya, tinggal join sesuai jadwal yang ada. Seperti itu. Nah, apabila tidak lulus validasi oleh fasilitatornya, bisa melakukan revisi atau unggah ulang bukti karya oleh kakak-kakak peserta. Apabila proses ini masih agak bingung, nanti bisa ditanya ke kakak-kakak fasilitatornya ya. Seperti itu. Dan ada bagian unggah draft bukti karya. Seperti itu. Setelah melakukan revisi, bisa unggah ulang draftnya di bagian ini. Bagian revisi ini. Ada unggah draft bukti karya. Selanjutnya, apabila bukti karya kakak-kakak ini sudah divalidasi oleh Fasil, maka aktivitas refleksi bukti karya itu dapat melanjut ke menu berbagi bukti karya. Nah, kelulusan bukti karya itu ada rentangnya ya, 70 sampai 100. Nah, apabila nilai kakak-kakak nantinya misalkan 69 itu dinyatakan tidak lulus. Dan akan dinyatakan lulus apabila poin akhirnya 70 sampai 100 seperti itu. Ya, nanti akan tetap ada notifikasi untuk unggah bukti karya. Seperti ini akan ada notifikasi bukti karya Bapak Ibu sudah layak untuk diunggah ke PMM. Kemudian silakan untuk mengisi komentar seperti itu. Nah, bisa copy link bukti karya kemudian klik tulis jawaban. Dimasukkanlah linknya di sini. Seperti itu kakak-kakak. Ini terlihat cukup rumit ya dan banyak, tapi ketika nanti dijalankan bertahap satu persatu akan mudah kok dipahami. Apalagi kakak-kakak fasil yang sekarang ini sudah pernah mempraktekkan secara langsung sebagai peserta dan akan lebih mudah kakak-kakak fasilnya untuk menjelaskan nanti ke kakak-kakak peserta bagaimana proses-proses yang saya jelaskan ini seperti itu. Baik, apabila sudah silakan untuk mengisi judul dan linknya, kemudian klik dan selanjutnya kirim jawaban. Ya, nah ini berikan informasi di kolom untuk bisa berbagi dan mendapatkan umpan balik. Nanti bisa dapat umpan balik dari fasilitatornya. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya poin yang ke-12 ada pengisian penilaian kinerja fasilitator. Jadi di sini kita cukup fair ya bagaimana peserta bisa memberikan penilaian untuk fasilnya,
melalui LMS, bisa klik di bagian ini, penilaian kinerja. Di bagian paling bawah biasanya penilaian kinerja, kemudian pilih nama fasilitatornya, nanti klik lihat, nanti klik beri nilai seperti itu. Nah, misalkan nama fasilnya Kak Ahmad, bisa peserta langsung klik lihat, kemudian ada statusnya, tanggal mulai, tanggal akhir penilaian itu bisa diakses kapan, ada di sini, tanggal mulai, tanggal akhir. Kemudian bisa beri nilai. Ini apabila sudah diberi nilai, statusnya akan selesai seperti itu. Nah, ketika kakak-kakak memberi nilai, nanti akan tampil seperti ini soal-soalnya. Bisa disimpan, kembali lagi ke halaman awal. Nah, statusnya akan seperti ini. Selesai, berwarna hijau. Apabila sudah memberikan penilaian. Seperti itu. Apabila masih disimpan dalam draft, akan statusnya draft. Belum selesai, seperti itu. Ada pilihan sebelumnya, apabila ragu untuk memberi jawaban, bisa simpan sebagai draft atau simpan sampai selesai. Kalau sebagai draft, statusnya seperti ini, draft. Kalau sudah selesai, warna hijau, statusnya selesai. Baik, nah yang terakhir, pengisian umpan balik penyelenggaraan. Nah, dalam penyelenggaraan PJOK juga, kakak-kakak peserta bisa memberikan penilaian di mana ada bagian umpan balik. Nanti tinggal klik, ada isi umpan balik, kemudian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan dan menjawab di sini seperti itu. Nah, ada pilihannya, bisa misalkan ragu, bisa disimpan sebagai draft dulu. Apabila sudah yakin, sudah menjawab penuh, bisa klik simpan. Nah, nanti statusnya seperti ini. Ada selesai, ada draft, ada belum diisi. Ini nanti juga sambil dipantau oleh kakak-kakak fasilnya dan bisa saling mengingatkan dengan peserta. Baik, yang terakhir di LMS kakak-kakak peserta ada pusat informasi dan pusat bantuan. Ini adalah pilihan apabila mengalami kendala yang cukup sulit ya, apabila tidak terkait dengan akun LMS kakak-kakak. Misalkan ada bermasalah dan apa bisa menghubungi pusat bantuan di LMS. Tapi sebaiknya apabila ada masalah, bisa langsung ke kakak fasilnya saja. Nanti kakak fasil up ke kita, ke admin BGP. Apabila bisa dihandle oleh admin BGP, akan dikasih solusinya. Apabila itu adalah ranah admin pusat, nanti akan kami informasikan ke fasil, menunggu jawaban dari admin pusat seperti itu. Nah, karena untuk pusat bantuan ini eh, cukup ini ya, cukup caranya itu bisa klik di bagian help atau pusat bantuan. Nah, itu cukup banyak yang harus data yang harus diisi dan harus melampirkan bukti-bukti screenshot seperti itu. Jadi lebih sederhananya lebih baik langsung ke admin saja, ke kakak fasil terus ke kakak admin. Baik. Oh iya, izin untuk untuk LMS peserta, apabila kakak-kakak mau mengubah bahasa di LMS-nya, ini yang biasanya ditanyakan oleh peserta ya. Untuk mengubah bahasa, misalkan di LMS-nya bahasa Inggris nih. Di LMS kakak bahasa Inggris, bisa klik di bagian account. Saya share dulu deh, sebentar. Bis.
sulit ya. Eh, saya informasikan aja ya, nanti misalkan ada yang ingin mengubah bahasa di bagian account, kemudian di account itu ada pilihan setting, nanti bisa klik edit setting. Nah, nanti sebelah kiri ada pilihan tuh language atau bahasa. Nah, bisa dipilih mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian tinggal di save seperti itu. Apabila bingung nanti bisa ditanyakan ke kakak-kakak fasilnya ya, karena tadi sudah ada dijelaskan. Itu saja tentang LMS peserta. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bisa diterima dan bisa dipelajari lagi nanti diakses LMS-nya. Dan apabila ada bingung-bingung bisa juga ke kakak fasilitator. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Silakan Kakak Urfa. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yerita Aryani atas paparannya yang sangat luar biasa sekali. Baik, Kakak-kakak. Kita memasuki sesi sharing dan diskusi ya. Jadi, Kakak jika ada yang ingin bertanya diperbolehkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, nih Kak Yerita. Yang pertama ada Bapak Marseda. Oke, silahkan Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Izin Bu Kak Yarita, ada satu pertanyaan. Untuk yang Ya. berbagi bukti nyata tadi yang seandainya tidak lulus, apakah itu mengulang dari awal atau hanya pada saat pengunggahannya saja untuk bukti nyata tadi yang berbagi, yang nilainya kan ada rentangnya 70 sampai 100 itu kan dinyatakan lulus gitu ya. Sedangkan Ya. di bawah itu tidak lulus. Nah, seandainya itu tidak lulus itu apakah mengulang dari awal atau tidak gitu? Mohon jelasinnya. Terima kasih. Baik, begini. Untuk bukti karya itu adalah karya akhir dari peserta, Kakak. Jadi nanti akan dipandu oleh Kakak Fasil, akan didampingi bagaimana proses membuat aksi nyata dan bukti karya. Bukti karya ini kayak eh, kalau kita kuliah, skripsi gitu ya, atau tesisnya. Nah, itu kan pasti ada revisi-revisi tuh sebelum kita mengunggah sampai akhir. Dan itu akan dipandu oleh kakak fasilitator. Nah, selama pembelajaran kita 3 bulan ini, sebelum yakin mengunggah itu, apabila sudah selesai, nah itu bisa diunggah dan itu akan dapat nilai nantinya. Totalannya itu seperti itu. Izin boleh Dan menambahkan Kak? untuk kelulusan, nah ya untuk kakak fasilitator boleh? Boleh Kak menambahkan Kak? Ya, Izin menambahkan tadi untuk Kakak yang bertanya tentang hasil karya gitu. Kalau di kami fasilitator calon fasilitator kemarin karena masih belum dinyatakan lulus, jadi kami ada 3 yang apa namanya disarankan ataupun yang sudah menjadi pagunya. Yang pertama adalah tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa bisa videonya, bisa RPP-nya, bisa juga model pembelajarannya. Jadi itu mungkin yang dipersiapkan kakak-kakak. Jadi nanti eh, ada sebelum mengupload itu bisa konsultasi dulu ke fasilnya nih seperti apa nih Kak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila sudah dirasa atau diyakini sudah, itu nanti akan disematkan dulu di LMS. Kemudian itu nanti apa namanya dikoreksi atau kita sama-sama orientasi lagi. Ini seperti apa, bagaimana dan seterusnya nanti sama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk bisa memberikan masukan seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai baru nanti diupload di PMM, Kak. Nah, diupload di PMM baru nanti linknya itu disematkan di LMS seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi eh, sebenarnya itu penjelasan, tapi sebenarnya untuk biar tidak gugup aja sih sebenarnya ya. Jadi kakak nikmatin aja dulu prosesnya. Dikasih cobaan jadi cobain kan gitu sebenarnya. Nah Ya, itu. terima kasih Kak. Nah, itu Silahkan. jadi bisa nanti konsultasi dengan kakak Fasilnya seperti itu. Nah kemudian menambahkan sedikit, mohon maaf kami kemarin juga kaget kok dipanggil kakak gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang bapak ya sebenarnya. Jadi kita
sepakat untuk manggil kakak semua. Jadi kayak di pramuka ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak. Kasih juga. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya dari Kakak Fasil. Jadi kakak-kakak peserta nanti tuh akan ada diskusi dan ada penguatan dari fasil-fasilnya ketika memang sudah kita laksanakan pembelajarannya di LMS. Gitu ya. Oke, dipersilahkan untuk bagaimana Kak Ari? Ada tambahan? Izin, kakak ini ada yang bertanya, mungkin ada yang masih bingung ya dan penjelasan PPT ini, karena memang di LMS peserta itu masih ada bagian-bagian yang masih terkunci seperti itu, karena kita mulai aktif untuk mengerjakan itu di tanggal 23 nanti. Jadi ini gambaran dulu. Nanti PPT-nya akan di-share ke kakak peserta agar tidak kaget gitu nantinya ketika tanggal 23 itu. Jadi saya tahu nih kalau mengerjakan ini aku nanti lihat tombolnya yang ini seperti itu. Ini untuk memudahkan saja. Nanti akan lebih mudah kok dan dibantu Kak Fasil. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Gambaran umumnya aja terlebih dahulu, nanti penguatannya saat pelaksanaan dan juga nanti akan dibimbing sama kakak-kakak fasilnya yang ada di roomnya masing-masing begitu sih kakak-kakak. Ini tuh cuma kayak spill-spill sedikit aja dulu gambaran seperti apa nanti LMS-nya begitu. Oke, baik. Ini Ada orientasinya juga nanti Kak pada saat pertama kali masuk kelas itu ada orientasinya juga bersama Fasil. Itu. Terima kasih Kak. Iya, baik. Terima kasih. Ya itu tadi ya, tidak perlu khawatir, tidak terlalu bingung atau bagaimana. Nanti ada kok penguatan Ya, lagi, ada orientasi. nanti dibantu kakak fasilitator. Betul, masih banyak tahapan-tahapan. Ya, jadi yang sekarang ini cuma kayak spill-spill gambaran umumnya aja terlebih dahulu. Begitu. Oh iya nih ada pertanyaan nih kakak dari yang di room chat, ada Jenny Fernando. PKG PJOK ini kenapa bisa guru-guru yang bukan di bidang olahraga jurusannya bisa dapat undangan juga ya? Mungkin ini lebih ke Ari atau langsung ke PIC? Oke, PIC saja. oke. Ini pertanyaan dari siapa, Kak? Dari Kak Jenny Fernando. Oke, mohon izin Kak Jenny Fernando dari kabupaten mana ya? Kalau boleh tahu. Halo, Kak Jenny Fernando. Oke, kakak sekalian, memang di awal kita sebenarnya sudah melakukan orientasi. Kenapa kok ada guru yang bukan berbackground guru PJOK begitu? Karena ini untuk kakak-kakak sekalian ketahui, untuk pendidikan PJOK, PKG PJOK, peningkatan kompetensi guru PJOK untuk tahun ini 2024, itu secara prasyaratnya ada 3 kakak-kakak sekalian. Yang pertama, dia adalah jebolan GP angkatan 1 sampai angkatan 8 itu yang proses utamanya menjadi sasaran utama untuk peserta baik yang pendidikan kemarin juga yang untuk pendidikan diseminasi pengembasan ini. Terus yang kedua, dia adalah guru yang berbackground berijazah guru PJOK. Gitu, begitu. Kemudian yang ketiga adalah dia pengampu mata pelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Itu ada 3 itu yang menjadi syarat utama. Kenapa? Karena gini, untuk guru SD dan TK itu ada yang jebolan GP. Mereka itu kalau TK itu kan dia nggak ada guru mata pelajaran tuh, tapi mereka itu guru yang multi talent. Tetapi di sana mereka juga harus ada pengetahuan tentang PJOK. Dia semua mata pelajaran di sana karena di sana di tingkat satuan TK itu sederajat itu mereka lebih banyak bermain dan disitulah kenapa konsentrasinya dari yang pengembang program untuk program pendidikan PJOK peningkatan kompetensi PJOK ini adalah guru lintas jenjang sekarang.
Itu dari TK, SD, SMP. Nah, terus yang kedua, SD itu dia rata-rata itu guru kelas kakak-kakak sekalian. Dia tidak ada yang khusus juga dari berbackground guru yang memang keluaran dari sarjana PJOK. Tetapi di sekolahnya tuh diwajibkan ada mata pelajaran PJOK. Sehingga sebagai prasyaratnya adalah mereka itu ada jam mengajar mengampu mata pelajaran PJOK. Dan itu proses ini sudah dilakukan melalui verifikasi data yang kita lakukan, kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga sudah memverifikasi nih data-data yang calon kandidat peserta sehingga ya terjaringlah kakak-kakak sekalian yang diundang dalam kandidat peserta pendidikan diseminasi yang sekarang. Dari 4.000-an sekian kemarin yang lulus secara verifikasi data itu hanya 517 orang, Kak. Sekalteng. Dan Sekalteng ini juga tidak semua kabupaten kota, hanya ada 8 kabupaten kota. Jadi untuk kandidat untuk pendidikan diseminasi PJOK, PKG PJOK tahun ini adalah 517 yang tersebar di 8 kabupaten kota. Itu artinya sudah melewati proses perpal data, verifikasi, dan melakukan validasi data. Sehingga yang pertama adalah kakak-kakak sekalian yang kami undang di ruang virtual ini untuk melakukan sosialisasi apa yang disampaikan oleh Kak Yarita tadi untuk bagaimana pengenalan LMS. Jadi itu dasar awalnya, Kak, kenapa kok nggak ada, bukan dari jurusan bidang olahraga begitu ya secara spesifik. Itu alasan yang utamanya, Kak. Tapi kalau SMP SMA nggak ada masalah karena memang rata-rata biasanya kalau perekrutan pun kesatuan pendidikan itu pasti berbackground guru-guru PJOK seperti itu. Kalau SD rata-ratanya guru kelas. Hanya saja yang membantu mereka adalah jam mengampu mata pelajaran PJOK di sekolahnya. Itu secara persyaratnya. Oke, baik. Kira-kira gimana, Kak Ceni? Mungkin ini pengetahuan juga untuk kawan-kawan peserta yang lain, yang kakak-kakak yang baru bergabung dengan dunia peningkatan kompetensi guru PJOK yang sekarang digalakan melalui Balai Guru Penggerak ini. Oke, baik. Terima kasih, Kak Elititus. Ini mungkin langsung juga ya, Kak, ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan, nah, dari Kak Prabowo Sudiro, beliau bertanya, Kak, sempat dapat kabar untuk nanti PPG Diljak juga melalui LMS. Apabila terpanggil PPG pada bulan Oktober, bagaimana ya, Kak? Bisa langsung dijawab, Kak. Itu Siap. Sebenarnya gini, Kak. Bukan hanya peserta diseminasi PJOK yang ada dalam dipanggil atau diikutkan dalam PPG. Sebenarnya secara lini masa kita sudah koordinasi juga dengan yang mengelola PPG dan PKG antara sisi PPG dan PKG PJOK. Kalau PPG itu yang setahunya karena kebetulan juga Ibu Kasubag Balai Guru Penggerak yang menangani di sana kemarin juga ada dibahas pada saat penutupan untuk pertemuan tatap muka bagi kakak-kakak yang sekarang jadi fasil. Mereka kemarin jadi peserta pendidikan itu secara lini masanya sebenarnya tidak terganggu. Karena PPG itu semua di dalam pengerjaannya di dalam daring semua mengerjakan di PMM, tidak ada kebentur dengan tatap muka. Hanya saja memang ada 2 yang memang kita harus kerja ekstra. Satu harus jalan juga PPG-nya, yang kedua memang harus jalan juga PKG PJOK. Harapannya adalah ketika sudah tergabung ke dalam 2 kelas yang ini, PPG dan PJOK, jangan sampai dua-duanya hancur atau salah satu yang hancur. Karena komitmennya ketika kita sudah melakukan login di LMS, ini sekarang kakak-kakak sekalian untuk langkah awal ini, 517 orang peserta ini harus melakukan login LMS-nya dulu. Itu di rentang tanggal dari tanggal 14 sampai tanggal 18 ini untuk kuota utamanya. 517 orang itu. Apabila 517 orang ini ternyata tidak login di LMS di rentang tanggal 14-15, maka secara otomatis tidak terlibat di dalam keikutsertaan sebagai peserta diseminasi. Itu karena sampai cut off untuk login LMS itu bagi 517 orang ini di tanggal 18 pukul 23.59.
Nah, setelah itu, apabila khususnya ada 5 kabupaten yang punya aktor cadangan, kandidat cadangan, maka akan bisa digantikan oleh aktor cadangan itu, kandidat cadangan. Khusus 5 kabupaten saya sebutkan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara. Yang lain, untuk Palangkaraya, Kobar, Kotim, jangankan kota cadangan, kota utama aja masih tidak terpenuhi. Artinya apa? Ketika tidak login, untuk khususnya yang sekarang join di dalam grup ini, Kobar, Kotim, dan Palangkaraya tidak login di LMS sampai tanggal 18, tidak ada pergantian kuota cadangan. Dan pergantian kuota cadangan hanya ada 1 hari di tanggal 19. Apabila tadi syaratnya adalah kuota utama ada yang mengundurkan diri. Maka naiklah peringkat yang kayak contoh, saya ambil contoh. Pulang Pisau itu kan ada 3 kelas, jadi 45 peserta di sana. Maka yang naik adalah urutan ke-46-nya. Apabila 1 kota utama yang mengundurkan diri. Apabila 2, maka naik lagi yang urutan ke-47. Jadi sesuai urutan. Karena merebut kursi kandidat ini kemarin, siapa yang cepat-cepatan ngambil dan nangkap peluang. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Makanya untuk langkah awal ini sebenarnya mau kita kondisikan, ini dibantu dengan kakak-kakak Fasil untuk bisa memperhatikan masing-masing kelas. Ini aku di rombel kelasku ini ada 15 orang nih jumlahnya. Oh ternyata yang sudah login bisa dipantau sampai tanggal 18 ini ternyata baru 10. Nah 5 ini seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh Fasil untuk membantu kami karena keterbatasan juga kami dari tim kerja PJOK, admin-admin kami akan juga memantau, tetapi yang lebih dekat dengan kakak-kakak pesertanya adalah kakak-kakak Fasil di wilayah kabupaten kotanya. Seperti itu ya kakak. Oke, baik. Sangat clear sekali kakak-kakak. Jadi kakak-kakak yang terundang dalam room virtual ini memang kakak-kakak yang sudah terpilih menjadi peserta diseminasi. Dan juga untuk lini masa antara PKG PJOK dan PPG itu bisa jalan karena yang PPG itu fokusnya ke pembelajaran daring dan mandiri. Begitu. Baik, kakak-kakak sekalian, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalau masih ada hal-hal yang ingin diperjelas, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan lagi pertanyaannya di kolom chat. Ada nih lagi nih dari siapa nih? Sweet. Dari Pak Ceni, ini ibu apa bapak ya? Boleh diinikan aja Pak Ceni, raise hand aja. Jadi kita langsung gitu, diskusinya langsung. Sepertinya dia malu ya. Oke, next ayo bacakan. Saya bisa baca ya. Ya, saya bacakan aja ya. Ini dari Kak Ceni Fernando lagi. Izin bertanya lagi kakak-kakak, jika kita mengerjakan tugas yang diberikan tiap hari, tetapi pada tes akhir kita tidak lulus. Yang disampaikan tadi oleh host, apakah ada bantuan nilai dari tugas-tugas yang dikerjakan sebelumnya? Mungkin seperti itu ya? Kayaknya saya minta perwakilan yang bisa menjawab ini perwakilan dari Fasil deh kayaknya. Karena mereka sudah berproses selama ini. Yang tahu seperti adunya ini kan di antara Fasil, internnya antara Fasil dan peserta ini yang melakukan penilaian. Kita Ya. dari BGP itu hanya memantau, oh ini ternyata Fasilnya belum memberikan penilaian. Oh ternyata pesertanya belum mengunggahkan tugas atau kalau untuk masalah penilaiannya itu ada standar-standarnya penilaian si Fasil kita boleh bisa bantu Kak Heru, siapa dia ada di dalam nih? Kak Mariani. Anwar, Kak Mariani, boleh saya bagi gantian aja Kak. penguatan kepada kakak-kakak peserta? Gantian aja mungkin Kak. Tadi saya sudah 2 kali. Kalau nggak ada mungkin baru saya nanti Kak. 3 kali dapat piring cantik. Asik. Kayaknya pada tegang semua nih pesertanya. Ya peserta nih karena memang mereka belum ngalamin aja sih sebenarnya. Intinya enteng aja kakak, enjoy aja ngikutin program. Buktinya adalah 44 orang yang jadi Fasil kita sekarang. Mereka sudah berproses sebelumnya dengan kakak-kakak. Dan mentornya ada di depan kakak-kakak sekalian. Yang sekarang jadi Fasilnya. Kak Titus izin,
Kak, ini kan nanti di tanggal 23 ada pembukaan kan? Nah, di situ nanti kan ada dijelaskan oleh KKPIC kita alurnya bagaimana, persyaratan kelulusan Benar. bagaimana, nanti itu Ya. akan jelas. Tapi bisa di-spill aja Kak Titus Oke, untuk oke. standar kelulusan lah Oke, intinya. oke, bolehlah saya coba share screen ya. Boleh kakak. Iya, biar ada gambaran. Oke, bentar, saya buka dulu. Sudah terlihat kakak-kakak sekalian? Halo? Sudah, Kak, sudah, Oke. Kak. Ini kakak-kakak sekalian coba perhatikan. Sebentar. Baik. Ini ya untuk lini masa untuk program diseminasi ini kakak-kakak sekalian. Sebelumnya saya kelupaan juga sebenarnya harus dikasih gambaran juga di awal bahwa untuk program diseminasi PKG PJOK ini akan berlangsung dari tanggal kakak-kakak sekalian coba perhatikan hanya di skenario 3. Karena untuk wilayah BGP Provinsi Kalimantan Tengah itu menyelenggarakannya pendidikan kemarin juga di gelombang kedua, maka otomatis skenarionya tidak kita ambil di skenario 1 dan skenario 2. Kita fokus di skenario yang ketiga ini. Karena pendidikan gelombang 1 gelombang 2 diseminasi pun gelombang kedua. Sosialisasi terkait dengan diseminasi oleh balai ini sudah dilakukan ke Disdik juga, ke kawan-kawan fasilitator juga, calon fasilitator itu di rentang tanggal 22 sampai 25 Juli ini. Kemarin kita laksanakan di tanggal 24 Juli ya kakak-kakak sekalian. Pada saat itu sedang ada PTM bagi peserta pendidikan. Nah, konfirmasi kesediaan peserta diseminasi ini sudah dilakukan kakak-kakak sekalian sejak tanggal 26 sampai cut off di tanggal 20 Agustus. Sehingga terangkulah yang kakak-kakak sekalian ada 517 ini. Ini sedang dilakukan di tanggal ini kemarin. Sehingga 517 ini hasilnya dari tanggal 26 Juli sampai 20 Agustus ini. Kemudian dari tim BGP juga akan melakukan piloting kelas mandiri persiapan data pleno kelulusan. Ini kami sudah melakukan juga sudah ada mendapatkan data plenonya itu di tanggal 9 sampai 12. Artinya 44 sudah tersedia sebagai fasil yang lulus dari peserta pendidikan. Yang sekarang mereka naik level lagi sebagai fasilitator diseminasi yang akan mendiseminasi kakak-kakak yang berjumlah 517 orang ini. Ini sudah dilakukan kemarin di Bali, kita melakukan piloting kelasnya, sehingga kakak-kakak sekarang sudah terbentuk dengan WA grupnya, dengan siapa nih aku fasilnya. Nanti akan koordinasi dengan siapa nih timku di kelasku, di rombelku, begitu. Ada sudah dilakukan di tanggal ini. Nah, surat undangan ini sudah kita lakukan ke Disdik juga. Yang kita lakukan sekarang satu, kita mengundang kemarin itu untuk melakukan penutupan pendidikan dan pleno kelulusan bagi kakak-kakak yang 44 orang kemarin mengikuti pendidikan dan dinyatakan sudah lulus 100%. Dan melakukan pembekalan, sekarang kita melakukan orientasi pembekalan bagaimana untuk kakak-kakak peserta, fokusnya sekarang kita melakukan ke peserta 517 orang adalah yang ini untuk melakukan login LMS-nya. Jadi di sini ada dua aktivitas yang kita lakukan, pemantauan kuota utama untuk akses LMS-nya. Itu yang dijelaskan oleh Kak Yerita tadi, itu akan kakak-kakak lakukan sejak kakak-kakak mengikuti pendidikannya di tanggal 23 September nanti sampai dengan 14 Desember selesainya. Kemudian ketika dari tanggal 14 sampai 18 September ini kakak-kakak yang saya sampaikan tadi 517 orang ternyata nih ada beberapa orang yang tidak login LMS. Maka yang sudah login LMS inilah yang menjadi peserta diseminasi dan akan mulai pendidikannya di tanggal 23 sampai 14 Desember nantinya.
Nah, untuk tanggal 19 September ini seperti yang saya sudah berikan gambaran tadi bahwa apabila khususnya bagi kabupaten yang mempunyai kuota cadangan, ada Pulang Pisau, Kapuas, Barut, Bartim, Barsel. Apabila ada kuota utama yang tidak login LMS dari rentang tanggal 14 sampai 18. Maka ada peluang bagi mereka untuk menaikkan kandidat peserta cadangan masuk ke dalam menggantikan kuota utama. Begitu. Oke. Kemudian mereka ada diberikan kesempatan hanya sehari juga. Di tanggal 20 September ini, dan ini minta tolong juga dengan kakak-kakak Fasil yang ada di daerahnya masing-masing, secara khusus 5 kabupaten yang sebutkan tadi yang punya kuota cadangan, itu memastikan bahwa kuota cadangan ini bisa dijapri deh duluan, bisa dikontak-kontak duluan. Ini yakin nggak bisa menggantikan kuota utama? Kalau memang secara urutan kita narik nih di urutan 46, 47 dan seterusnya. Tetapi dari ada ketersediaan kuota cadangan ini, silakan dipastikan saja bisa dikontak duluan dari mereka ini supaya karena waktunya untuk login LMS hanya di tanggal 20 September. Ini yang utamanya dulu kakak-kakak sekalian supaya finalnya nanti yang mengikuti pendidikan di tanggal 23 September sampai 14 Desember itu adalah bagi kakak-kakak peserta yang sudah login LMS-nya. Iya, baik Kakak Elidit. Ini ya kita balik ke ini tadi mengingat waktu, jadi bisa dipersingkat aja untuk syarat kelulusannya saja. Apa? Oke, iya. Syarat kelulusan ya. Iya, betul. Syarat kelulusannya tadi. Nah, ini dia. Ini yang utamanya. Ini kakak-kakak penilaian kenapa kakak-kakak itu harus berproses itu jumlah kehadiran itu kalau di pertemuan yang untuk pendidikan kemarin itu dari pertemuan tatap mayanya itu 21 yang minimal harus hadir 19 kali pertemuan. Itu menjadi syarat utama kelulusan kakak-kakak sekalian. Tapi untuk diseminasi ini karena dia agak longgar, dari 19 jumlah pertemuan tatap maya ini nanti akan dikondisikan oleh yang diabsensi oleh fasilitatornya ini minimal kakak-kakak toleransinya 17. Contoh, kenapa kemarin itu sebenarnya secara nilai akumulasi saya yakin karena kakak-kakak sekalian untuk tugas dan tugas harian itu tadi yang ditanyakan tadi itu kakak-kakak peserta itu pasti ada konsultasi nih dengan fasilitatornya. Tetapi untuk ini yang bisa jadi kelupaan ini jangan-jangan malah fasilitatornya belum mengabsensi ke pesertanya di pertemuan tatap maya. Makanya ini yang harus diperhatikan dua sisi. Pesertanya hadir, kemudian yang mengabsensinya si fasilitator. Kemudian mengikuti tatap maya luring, wajib hadir pada materi dan struktur program ini tatap muka. Tatap muka ini nanti kakak-kakak sekalian akan dilakukan selama 7 hari. Itu di daerah dan dipusatkan di ibu kota kabupatennya masing-masing. Ini wajib hadir kakak sekalian dan ini dari 7 hari pertemuan itu minimal 1 hari saja yang izin untuk kelulusannya. Kemudian nilai akhir adalah ini akumulasi secara keseluruhan dari semua materi tadi, ada tugas menugas segala macam, bukti karya dan bukti hasil bukti karya, pokoknya penugasan lah secara keseluruhannya minimal 70 secara nilai rata-ratanya. Bukan hanya tadi yang kalau ada sih sebenarnya ada nilai yang ini di bawah nih, tetapi secara akumulasi nilai akhir itu paling rendah di angka 70 tugas ini. Tapi kemarin saya lihat berdasarkan pengalaman yang pendidikan ketika kita mau menarik datanya semua itu untuk nilai tugas ini sebenarnya nggak anjlok-anjlok banget. Cuman yang jadi catatan perhatikan. Kenapa ada nilai amat baik dan cukup itu kemarin banyak terlenaknya di post-testnya. Di post-test itu mempengaruhi sekali kakak-kakak sekalian, nilai post-testnya itu ada dari 30 soal, ada yang 1 orang yang benar semua, tapi ada juga yang nilainya cuman benar ada 4. Sehingga nilainya menjadi secara keseluruhan nilai akhirnya jadi predikat kelulusannya cukup, begitu. Itu memperoleh penilaian bukti karya yang dinyatakan sesuai. Ini benar kakak-kakak sekalian, untuk bukti karya
baiknya konsultasi dulu deh via WA ke anu, jangan diunggah ke PMM-nya dulu. Itu lebih baik supaya jangan mengulang-ulang dan usahakan jangan sampai di hampir batas akhir terakhir pengumpulannya. Usahakan misalkan ini tanggal 13 Desember kita berakhir semua tuh. Bukti karya itu seminggu biasanya di dalam lini masanya itu seminggu. Usahakan 3 hari setelah kalau ada penugasan bukti karya itu di 3 hari awal itu udah dilakukan. Supaya ada kesempatan di 3 hari berikutnya bagi kakak-kakak fasil menilai hasil karya, bukti karya dari peserta sekalian gitu. Secara gambarannya seperti itu sih. Untuk penilaian ini juga ada sudah disampaikan, tinggal dibuka aja link-linknya. Intinya seperti itu kakak-kakak sekalian. Untuk kelulusan itu intinya kalau kakak-kakak sekalian sudah ada mengumpulkan tugas dan diberikan penilaian oleh fasil itu, saya yakin untuk penugasan itu tidak ada yang anjlok sekali. Yang jelas diperhatikan kehadirannya yang menjadi syarat kelulusan. Benar sekali, minimal 70 itu sudah cukup. Ya, itu saja Kak Urfa. Ya, baik, terima kasih Kak Titus. Kita lanjut langsung ya, karena mengingat waktu. Ini ada pertanyaan yang di kolom chat dari Kak Apollo. Izinkan menyampaikan apabila ada anggota yang belum login, mungkin bisa dihubungi ke nomor yang bersangkutan. Itu juga sudah di-replay sama Kak Yerita. Itu sedang diproses konfirmasi oleh fasil dan admin. Lanjut. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Endang. Izin bertanya, apakah ini sejenis guru penggerak yang PJOK ini ya? Dan setelah lulus nanti akan mendapatkan sertifikat juga. Betul sekali, nanti akan ada sertifikat setelah kelulusan ini. Setelah selesai melakukan pendidikan dan dinyatakan lulus ya. Nah, lanjut yang ini tadi mana ya? Ini yang tentang fakta integritas. Izin bertanya kakak, yang berkaitan dengan pemberkasan surat izin dan fakta integritas, itu cara mengunggah dan waktunya sampai kapan, mohon diterangkan. Sudah di-replay juga oleh Kak Yerita, yaitu dengan cara mengunggahnya nanti akan mungkin diarahkan oleh fasilitatornya ketika proses pembelajaran itu sudah mulai. Jadi nanti akan ada intens ya diskusi atau komunikasinya dengan kakak-kakak fasilitatornya. Jadi jangan bingung dulu sekarang kayak gitu. Karena nanti juga sebelum pembelajaran itu akan ada lagi orientasi bersama fasilitatornya. Ya mungkin satu Kak Urfa terkait dengan unggah tadi. Ini ada berbagai praktik baik karena ada beberapa provinsi yang sudah melakukan diseminasi dan mereka ini berbagi praktik baiknya kemarin. Karena untuk unggah untuk 2 dokumen itu, coba perhatikan yang sudah ditampilkan oleh Kak Yerita tadi, di atasnya itu khusus untuk fasil ya kakak-kakak sekalian. Pemberkasan untuk fasil. Ada yang di bagian bawahnya untuk peserta. Jangan salah ngupload. Jadi jangan salah kamar. Jadi unggah, kemudian kita download dulu, kemudian nanti upload lagi, itu jangan sampai salah kamar. Ini sering terjadi untuk kemarin berbagi praktik dari kakak dari Jawa Tengah, itu akan kesulitan. Karena yang seharusnya dia peserta, tapi ngunggahnya punya fasil. Yang di atasnya punya fasil, tapi yang di bawahnya punya peserta. Tolong diperhatikan di sana. Itu saja kakak sekalian. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita lanjut dari Kak Benis Augusta. Kakak, saya bertanya cara loginnya di LMS bagaimana. Terus kalau sudah login, apakah peserta bisa melihat yang sudah dinyatakan login? Nah, itu nanti akan di-apa Kak sama kakak-kakak fasilitator. Jadi nanti kita akan tarik data dan di situ akan terlihat siapa saja peserta dalam kelas fasil itu yang sudah login dan belum login. Nanti tunggu saja ya di dalam grup WA grupnya akan di-up sama kakak-kakak fasilnya. Kemudian ada dari kakak Aditya, izin bertanya Kak, saya dari SMP 4 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Apa perbedaan PKG PJOK ini dengan CGP? Karena dari instansi saya, kebetulan saya direkomendasikan untuk ikut CGP di Angkatan 12. Terima kasih. Mungkin Kakak Ari, Kakak Yerita bisa menjawab ya, bantu menjawab ini terkait dengan perbedaan antara PKG PJOK dengan PGP, karena kebetulan beliau ini direkomendasikan untuk mengikuti PGP Angkatan 12, begitu.
Baik, setahu saya kalau untuk PGP Angkatan 12, CGP ini masih kemarin baru coaching dan sosialisasi ya untuk perekrutan. Tapi karena kakak-kakak yang di sini asumsinya sudah terdaftar, sudah mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai peserta PJOK, seharusnya yang sudah terdaftar dulu yang dijalankan seperti itu. Tidak perlu mendaftar yang CGP karena waktunya kemungkinan akan bentrok seperti itu. Bisa juga nanti coba dikonsultasikan ke ininya, ke fasilnya, karena ini kan 3 bulan ya. Kalau untuk angkatan 12 itu kalau tidak salah dimulai di akhir tahun atau awal tahun seperti itu. Kemungkinan akan lebih menyulitkan untuk Kak Aditya Indra Jaya. Ya, Iya. benar sekali Kak Ari. Itu kalau apa CGP angkatan 12 itu dimulai di tahun ini, saya pikir angkatan 12 itu tahun depan mulainya. Tapi kalau dimulai otomatis nanti kakak-kakak sekalian daripada jong dua-duanya jalanin apa yang seperti Kak Ari bilang. Pasti akan kelok kakak-kakak sekalian, pasti akan kekunci di CGP angkatan 12. Karena kakak-kakak sudah menjalani di PKG PJOK. Itu dua-dua ini kemarin dari KSPSTK juga karena program ini semua dari mereka. Kalau sudah masuk di PKG PJOK otomatis di CGP Angkatan 12 pasti kelok. Karena dia harus menjalani pilih salah satu supaya jangan sampai dua-duanya. Berbeda dengan PPG ya, kakak sekalian. PPG berbeda karena PPG mereka pure daring apa yang dijelaskan oleh Kak Urfa. Tapi kalau CGP itu banyak sekali tugasnya. Dan saya yakin kalau Kak Agus bilang PIC pusat itu kemarin itu pasti kelok. Jadi jangan sampai jong dua-duanya. Jalanin aja PKG PJOK yang sekarang. Oke, baik. Jadi udah clear ya, kayak kita mengutamakan yang mana yang terdaftar terlebih dahulu karena dari sisi lini masa yang PGP itu juga akan ada PTM-PTM-nya di setiap bulan, ada lokakaryanya itu nanti akan bentrok. Berbeda hal dengan PPG yang bisa dilakukan secara mandiri karena itu pembelajarannya lebih banyak daring. Semoga itu sangat membantu ya kegalauan Kak Aditya. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak. Di sini ada Kak. Mungkin izin nggak? Hmm? Boleh izin sebentar menambahin? Boleh, boleh. Terima kasih. Izin Kak Titus ya. Gini Kak, Siap, yang Tanwar, dari siap. SMP 4 Sampit ya, kebetulan kita juga kenal Pak Anjar nih, kepala sekolahnya. Nah, gini Kak, mau menjelaskan, kalau di PPKG PJOK itu dia kepemimpinan belajar, tapi untuk siswa. Jadi kekhususannya ada. Tetapi kalau yang guru penggerak itu dia orientasinya kepada pemimpin belajar, kemudian manajerial sebagai pengelola kelas dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia di PPKG PJOK ini khusus dia di mata pelajarannya, Kak. Jadi khusus di mata pelajarannya kalau yang di PJOK. Yang di guru penggerak itu tentang kepemimpinan belajar, kemudian ada orientasi sebagai penyelesaian masalah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau guru penggerak itu dia lebih luas. Bahkan ada kemarin yang angkatan 4 itu hampir 13 bulan, Kak. Kalau kami di angkatan 7 kemarin itu hampir 1 tahun. Bahkan lebih sampai dengan keluarnya sertifikat. Jadi seperti itu. Jadi betul tadi yang disampaikan Kak Titus, kalau seandainya mendaftar salah satu berarti yang belakangan yang kelok. Jadi seperti itu. Ada kemarin beberapa teman yang mencoba maksa, ternyata pada saat dia mau ngirim berkas ternyata udah kelok juga. Jadi seperti itu. Ya, Gitu. benar Makasih Kak. sekali, Kak Anwar. Jadi ada Makasih, Kak perbedaan Anwar. banyak. Ih, sama-sama Terima Kak. kasih. Makasih Kak. Itu kakak sekalian, perbedaannya ini memang peningkatan kompetensi si guru PJOK di bidang studi PJOK. Sekarang untuk tahun ini ada bahasa Inggris dan PJOK yang konsentrasinya ke bidang studi. Nah, tahun depan juga kemungkinan bisa merambah ke bidang-bidang studi lain. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh Kak Anwar, itu penguatan bagi kakak-kakak sekalian. Oke, baik, clear ya. Terima kasih Kak Anwar. Next ya, kakak-kakak di sini ada Kak Rabia Dewi Astuti. Izin bertanya Kak, untuk penulisan tanggal untuk surat izin dan fakta integritasnya dimulai tanggal berapa? Sekali lagi kita tegaskan, nanti itu akan diarahkan oleh kakak-kakak fasilnya ya Kak ya.
saat pembelajaran itu bagaimana untuk segala surat izin, fakta integritas, karena yang lebih mengetahui itu nanti kakak-kakak fasilnya. Jadi nanti ada komunikasi lebih lanjut itu di WhatsApp tuh. Kita next ke Kak Septia, mohon izin untuk tatap muka atau luring pengumumannya jangan mendadak ya, minimal H-3 karena jarak yang jauh dari kota. Iya betul. Bagaimana nih Kak Titus buat Siap. PTM? Ini Lanjut. untuk PTM kakak-kakak sekalian, itu pasti kita kondisikan. Itu untuk tanggalnya sudah bisa dipastikan itu dilaksanakan di tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Itu selama 7 hari yang saya katakan tadi dipusatkan di ibu kota kabupatennya masing-masing, ibu kota kabupaten kotanya masing-masing. Karena di sana juga akan pasti dipandu. Makanya untuk PTM ini kita pasti melibatkan banyak aktor di sana, ada di disdiknya juga, ada kepala sekolahnya juga, karena terkait dengan pemberian izin untuk penugasan kakak-kakak, baik itu fasil dan pesertanya. Oke, clear ya Kak untuk itu? Untuk tatap mayanya ada jadwalnya, Kak. Jadi nanti kalau yang ini sudah disampaikan nama fasilnya, sudah ada jadwal tatap mayanya. Jadi di awal pertemuan nanti di pertemuan selanjutnya ada sudah disampaikan, Kak. Nggih. Tadi yang bertanya tentang ini. Jadi itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Anwar penguatannya lagi ya. Baik kakak-kakak, bagaimana nih? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, bisa kita akhiri aja ya Kak Titus ya. Dari Kak Dana boleh? Ada masukan dari sisi pengkelasan? Sebelum nanti Kak Dana itu lanjut di jam 3 dia paparan di sesi kedua. Oh Ini iya. tanya lagi dari kakak siapa ini? Bagaimana dengan kita yang bentrok dengan lomba tingkat nasional Bapak? Pas di tanggal 2 sampai 10 November tidak bisa mundurkah? Gitu. Gimana tuh kalau ada yang bentrok sama lomba-lomba gitu? Mohon izin itu dari mana dulu? Kegiatan lomba apa dia? Mohon yang bertanya Kak Sariah. Dari Kalimantan Barat, Bapak. Kita lomba MTQ tingkat nasional, lomba MTQ Korpri. Oh, tanggal 2 sampai 10 November itu aman, Kak. Prinsipnya tanggal 2 itu udah pulang. Tanggal 1 iya, udah Kak. selesai tuh, tanggal 1 malamnya tuh tanggal 2 Kakak bisa cus. Oh, Ya. gitu ya. Kalau dari tanggalnya tuh 2 sampai 10 November aman, Kak. Kita 27, tapi untuk lini masanya untuk bergeser itu nggak mungkin, Kak. Kalau kita bergeser itu karena kita harus tanggal 14 itu harus selesai pendidikan. Jadi lini masa ini sudah dikunci. Tanggal-tanggalnya udah dikunci. Ya. Oh, nggih. Siap. Nggih. Kalau 2 sampai Nggih, 10 makasih. November aman, Kakak. Nggih, makasih. Ya. Sepertinya ada pertanyaan lagi ke Urfa itu. Ada lanjut lagi tuh Kak Ceni lagi nih, ada Kak Ceni lagi bertanya lagi untuk tutorial pengisian tugas-tugas apakah ada semua di YouTube. Izin kakak nanti kan ada di share tuh sama kakak-kakak pasilnya juga akan dibimbing dan ada juga ini nanti materinya akan di share kok bagaimana aktivitas yang dilakukan di LMS itu, bagaimana pengisian tugas